Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi perkebunan dari mata kuliah ayat-ayat ekonomi ya. Nah, perkebunan yang kita ketahui itu adalah sebuah area tanah yang ditanami tanaman sebagai bahan pokok, sebagai tanaman pokok ya. Nah, beberapa user terpenting dalam perkebunan itu sendiri adalah lahan tanah dan tanaman. Sedangkan faktor pendukung dari lahan tersebut adalah suhu, terus curah hujan dan sinar matahari, pupuk dan irigasi. Sebagai contoh perkebunan di Indonesia yang terutama perkebunan atau tanaman yang diekspor pada umumnya menggunakan tanaman keras seperti karet, kopi, teh, terus kina dan juga coklat. Nah, beberapa komoditi lain yang bukan tanaman keras adalah gula, tebu, lada, terus kapas, vanili dan tembakau. Sudah sewajarnya bahwa semakin luas lahan yang diolah, maka hasilnya pun akan semakin bertambah. Nah, beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberikan gambaran atau gambaran atau deskripsi tentang bagaimana prinsip dasar dari sektor perkebunan, yaitu ada di surat Al-An'am ayat 141, surat Al-Mu'minun ayat 18 sampai 20 dan surat Al-A'raf ayat 4. Nah, selanjutnya ada pengertian dari perkebunan. Nah, perkebunan sendiri itu adalah suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan tentang surah atau ayat yang menggambarkan prinsip dari perkebunan tersebut. Yang pertama ada surat Al-Mu'minun ayat 18 sampai 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard wa innahu 'ala dhahabin bihi laqadirun. Yang artinya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ayat kedua yaitu ayat 19 yang berbunyi fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabi lakum fiha fawakihun katsiratan wa minha ta'kulun. Yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Selanjutnya pada ayat 20 juga digambarkan bahwa yang berbunyi wasyajaratan tahruju min turin sainaa tanbutu bidduhni wasibghin lil akilin. Yang artinya, dan pohon kayu keluar dari tur Sina atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang yang makan. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa sebelumnya pada surat Al-Mu'minun ayat 17 itu bahwa Allah menciptakan di atas manusia 7 lapis bumi. Nah, kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan bahwa dengan penciptaan langit itu Allah menurunkan air hujan dengan kadar yang diperlukan. Jadi tidak lebih juga tidak terlalu sedikit. Nah, tidak terlalu lebat atau tidak terlalu sedikit yang tersimpan di dalam tanah gitu ya. Nah, dengan tersimpannya air di dalam tanah dapat membantu mengairi perkebunan secara alami. Dari kebun-kebun yang subur itulah menghasilkan buah-buahan.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kesempurnaan sistem kehidupan ini sehingga hasil dari perkebunan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 4 juga digambarkan yang berbunyi. Nah, selanjutnya begitu juga di surat Al-An'am juga surat Al-A'raf juga dijelaskan seperti tidak jauh beda dengan yang dijelaskan pada surat Al-Mu'minun tadi. Selanjutnya kita masuk kepada hadis pengolahan lahan kosong. Nah, dari An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amaru ardon laysat li ahadin fahuwa ahadku qala urwatu qadu bihi Umar radhiyallahu anhu fi khilafahi rawahul Bukhari, yang artinya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengolah atau membuka sebidang tanah dan tanah itu tidak ada pemiliknya, maka ia berhak atas tanah itu. Urwah berkata, Umar pernah melakukan hal itu pada masa ia menjadi khalifah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini, masyarakat dipersilahkan untuk membuka lahan baru untuk menghidupkan tanah yang mati. Hal ini dilakukan Umar dengan tujuan menjalankan ajaran agama seperti yang dikemukakan oleh hadis ini. Umar sangat memperhatikannya dan ia merealisasikan ajaran itu untuk kepentingan umum. Lahan mati pun banyak dibuka dan dimiliki bersama untuk dimanfaatkan, salah satunya adalah perkebunan. Selanjutnya hadis tentang bercocok tanam. An Jabir. Selanjutnya ada hadis perintah bercocok tanam juga dijelaskan, yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, ada beberapa sahabat Nabi yang memiliki tanah lebih. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki lahan atau tanah lebih, hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya. Nah, jika tidak mau, maka berikan. Jika tidak mau, memberikan tanah saja. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa kita itu dianjurkan untuk memanfaatkan tanah yang kita miliki. Adapun jika kita tidak mampu melakukannya, hendaklah tanah itu diberikan kepada orang lain yang siap dan mampu menggarapnya. Nah, itulah perhatian Islam kepada lingkungan dan kemaslahatan. Nah, selanjutnya ada kewajiban zakat dalam perkebunan. Nah, di surat Al-An'am itu juga dijelaskan mengenai zakat atau kewajiban dan berkebun, ya. Nah, yang artinya itu, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, serta seperti zaitun dan delima yang warnanya dan bentuknya itu sama dan tidak sama itu adalah rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu adalah materi yang bisa disampaikan pada mata kuliah ayat-ayat ekonomi, materi perkebunan. Dari materi ini dapat jelas, kesimpulan dari materi perkebunan ini adalah bahwa perkebunan itu secara alami berada dalam skema Allah Subhanahu wa taala, yaitu diciptakannya tanah untuk berbagai jenis tanaman, diturunkan air hujan yang satu kemudian tersimpan di dalam tanah.
Kesimpulan yang dapat diambil pada materi kali ini adalah bahwa perkebunan secara alami itu berada dalam skema Allah, yaitu diciptakannya tanah untuk berbagai jenis tanaman, diturunkan air hujan yang saku kemudian tersimpan di dalam tanah, dapat digunakan sebagai irigasi dan menjadi sumber kesuburan tanah. Nah, karenanya kebun-kebun itu berbuah dan dapat dimakan oleh makhluk hidup terutama manusia. Nah, dengan etika konsumsi yang tidak berlebih-lebihan, sebagaimana rasa syukur, sebagian kecil hasil panennya juga disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi perkebunan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.